Shalom abang kakak dan teman-teman semuanya. Shalom. Shalom Mani. Shalom Kak. Shalom. Oke, mungkin sebelum kita memulai ibadah PO kita pada hari ini, mungkin boleh tolong on kameranya kalau misalkan bisa. Ayo teman-teman biar kita bisa saling ketemu. Biar kita mulai juga ibadah PO kita pada hari ini. Ayo bang kakak dan teman-teman yang belum on cam mungkin bisa on cam. Oke, untuk memulai ibadah PO kita pada hari ini, sebelumnya aku mau mengucapin selamat datang buat abang kakak dan teman-teman yang sudah hadir di ibadah persekutuan umum pada hari ini. Untuk memulai ibadah kita, teman-teman aku persilakan untuk mengambil waktu teduhnya masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan karunia-Mu Bapa. Sepanjang hari ini Tuhan, kami dapat diizinkan untuk mengikuti ibadah Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji dan menyembah nama-Mu Bapa. Kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa yang akan disampaikan oleh Bang Beni Tuhan. Kiranya Tuhan, ibadah kami pada hari ini Tuhan dapat berjalan dengan lancar dari awal pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kiranya Bapa Engkau juga sertai kami Bapa, pribadi lepas pribadi, agar apa yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Engkau juga berkati Bang Beni Bapa, hamba-Mu Bapa, dalam menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi aku mau mengucapkan selamat datang kepada abang kakak dan teman-teman semua yang sudah hadir di ibadah PU hari ini. Untuk itu kita mau memuji nama Dia, nama Tuhan. Kita mau bersuka di dalam hadirat-Nya, kita mau menyanyi dan besarkan namanya. Kita mau angkat satu lagu pujian, sebab Tuhan baik. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah
selamanya. Puji tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah Apa sih lagi ibadah? selamanya. Hah? Sebab Tuhan Gila. baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, oh sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama-lamanya. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Puji Tuhan, kita akan masuk ke hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Sebelumnya aku mau minta teman-teman atau abang kakak yang bisa on cam, tolong on cam ya. Sebentar kita akan masuk ke dalam sesi pengakuan dosa. Kita mau merendahkan hati dan pikiran kita karena begitu besar kasih dan pengorbanannya. Kita mau menyembah Dia dengan menyanyikan lagu Terlalu Besar. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Dengan sikap berdoa sambil musik, Telah kulihat aku mau mengajak teman-teman bukti semua kasih-Mu, kita renungkan perasaan Kau yang sudah kita buat menderita dan kita menyakiti Tuhan, gantikanku. baik secara sadar ataupun tidak. Dengan Ada darah-Mu benar atas setiap keputusan Kau dan selamatkanku. Kini ku tindakan yang hidup menyenangkan-Mu. bulan Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. bahkan di hadapan Terlalu mahal untuk itu mari kita darah-Mu renungkan betapa Yesus, besar bukti kasih Tuhan yang tercurah
Sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Beni. Sebelum itu kita mau angkat satu lagu pujian yang berkata, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Kepada Bang Beni, aku persilakan. Ya, suaraku terdengar jelas, teman-teman? Iya, Bang. Jelas, Kak. Jelas, Bang. Oke, Jelas, Bang. mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang baik, kami mau serahkan kembali ya Tuhan apa yang telah Engkau percayakan kepada kami, terkhusus waktu-waktu ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh semakin kenal Engkau, semakin dekat denganmu ya Tuhan, dalam persekutuan dan terkhusus untuk perenungan firman ini. Tuhan yang kiranya pakai hamba dalam segala kekurangan hamba, biarlah Engkau yang sempurnakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya, boleh di present screen-nya yang PowerPoint saya. Sembari menunggu teman-teman, saya diberi tema What's Wrong with the World. Waktu awal 2000-an sepertinya, kalau saya nggak salah gitu. Ini ada lagu yang berjudul Where is the Love, itu dinyanyikan oleh grup rap gitu ya, namanya Black Eyed Peas. Mungkin dulu teman-teman kenalnya lagunya mungkin yang lebih ke remake-nya lagunya Lionel Richie itu. I of my life, ya gitu ya. Nah, sebenarnya lagu yang pertama tuh yang bikin mereka terkenal tuh adalah Where is the Love. Jadi lagu ini tuh dibuat aku kirim yang ini ya. Ya. Lagu ini itu dibuat di kapan? Lagu ini dibuat di awal tahun 2000-an sepertinya gitu ya, karena peristiwa 9/11, kalau mungkin teman-teman ada yang belum lahir kali ya. Itu 11 September itu 1999 adalah masa-masa kelam bagi dunia. Itu lalu lagu ini ditulis teman-teman. Salah satu refnya menuliskan begini, people kill and people die and children hurt and you hear them crying. Can you practice what you preach or would you turn the other cheek? Ya, satu-satu ininya gitu ya, teman-teman bisa artikan gitu ya.
people killing, people dying gitu ya, orang saling membunuh, ada orang sekarat, lalu ada anak-anak kecil terluka, lalu kamu dengar tangisan mereka. Apakah kamu dapat mempraktekkan apa yang kamu khotbahkan, apa yang kamu katakan, atau ya atau dapatkah kamu turn the other cheek? Itu bahasa yang dari khotbah di bukit ya. Turn the other cheek itu artinya memberikan pipi bagian lain gitu ya. Kalau ditampak pipi kiri, berikan lagi pipi kanan gitu ya. Atau terbaliknya saya lupa gitu. Lalu ini salah satu bagian rapnya gitu ya. The holds addicted to the drama, only attracted to things that bring you trauma gitu ya. Ada terorisme gitu ya, ada padahal ini USA, ada CIA yang segitu besarnya, ada intelligence segitu besarnya, tapi bisa kebobolan juga gitu ya oleh terorisme. Bahkan ya itu hinaan terbesar yang kena adalah Pentagon gitu ya, dimana sistem keamanan USA ada di situ semua ya. Lalu lagu apa sih di kalimat pertama itu adalah what's wrong with the world, ada apa dengan dunia ini. Lalu ini kembali lagi kita angkat gitu teman-teman, karena ada lagi musibah gitu ya, musibah lagi ini gitu ya. Setelah 9/11 datang lagi musibah. Bahkan ada meme yang menuliskan jawaban pertanyaan ini gitu ya, what's wrong with the world, what's wrong with the world, it's you, you're the only thing, katanya. Kaulah yang salah, kamu gitu. Kita, kenapa kita yang salah gitu ya. Ketika kenapa BIM ini buat itu gitu ya, lalu saya coba menginterpretasikan gitu ya. Itu karena satu-satunya ciptaan yang dapat membuat dunia jatuh dalam dosa adalah manusia. Teman-teman nggak pernah dan nggak bisa menyalahkan kucing ketika induk kucing menelantarkan anaknya. Bisa dipenjara itu induk kucing, teman-teman. Terus mungkin kalau ada hukum yang sangat absurd, kita nggak bisa menyalahkan hewan-hewan lain ketika dia lapar, dia mungkin membunuh anak-anak. Enggak, itu bukan dosa. Itu mereka lakukan dalam naluri mereka. Tapi manusia dalam kesadarannya, ketahuannya gitu ya, mereka jatuh dalam dosa. Sehingga bisa dibilang dunia yang seperti saat ini adalah dunia yang disebabkan oleh manusia dan dalam dosa. Next slide. Lalu teman-teman kita lihat, kita kembali ke masa lampau gitu ya. Kejadian 3 ayat konsekuensi dosa, itu teman-teman bisa lihat Kejadian 3 ayat 8 sampai 10, itu dengan Allah, relasi manusia dengan Allah itu rusak, manusia kabur dari Allah. Ketika Allah mau datengin, di mana kalian? Manusia malah lari. Lalu dengan sesama teman-teman bisa lihat bahwa Adam dan Hawa mulai saling menyalahkan. Adam dan Hawa mulai menyalahkan ini, lalu dia menyalahkan ini, relasi mulai hancur. Teman-teman lihat di Kejadian 3 ayat 16. Saya bacakan untuk kalian. Kejadian 3 ayat 16. Ditulis seperti ini. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Teman-teman, sebenarnya ada arti yang lebih tepat gitu ya dari kata namun engkau akan birahi gitu. Saya akan pakai terjemahan Inggrisnya, New English Translation. Dia bilang gini, teman-teman. You will want to control your husband. Jadi bukan sekedar birahi, tapi ada hasrat untuk mengontrol suami.
Beginilah yang terjadi dengan kehidupan suami istri, teman-teman. Ini masalah siapa yang mau pegang kontrol. Siapa yang mau memimpin. Itu relasi hancur gitu ya. Lalu teman-teman dengan ciptaan lain, teman-teman lihat Kejadian 3 ayat 17 gitu ya. Intinya yang tadinya sebenarnya bekerja itu bukan untuk makan, tapi karena kutukan ini, karena manusia jatuh dalam dosa, bekerja untuk makan. Motivasi kerja hancur, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di awal gitu ya, di Kejadian 2, teman-teman, itu Tuhan bukan buat manusia bekerja untuk makan, enggak, bukan, gitu ya, supaya tidak lapar, bukan. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, bekerja sudah ada. Jadi buat orang-orang malas, jangan pikir kalau di surga kita nggak bekerja. Artinya bekerja dalam konteks ini adalah memuliakan Allah. Ibadah, kalau teman-teman belum tahu gitu, ibadah itu dalam bahasa aslinya itu abodah. Abodah itu segala sesuatu yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari kita, tapi kita tahu bahwa ini semua diserahkan buat Allah. Gitu. Nah, akhirnya teman-teman, dan karena udah salah motivasi teman-teman untuk memenuhi diri, akhirnya manusia jatuh dalam keserakahan. Manusia serakah gitu. Akhirnya ya sudah, ciptaan juga terkutuk. Kalau teman-teman lihat, terkutuklah engkau tanah. Dikutuk tanah, teman-teman. Konsekuensi dosa. Next slide. Next slide. Boleh? Jadi konsekuensi dosa, teman-teman. Akibat dosa semua mengalami penderitaan. Entah umat saleh ataupun umat durjana. Kalau teman-teman lihat di Roma 8 ayat 22 sampai 23 itu ditulis gitu ya. Itu semua manusia mengalami penderitaan karena dosa. Artinya teman-teman, dosa ini nggak pernah urusan pribadi. Dosa nggak pernah urusan sendiri, teman-teman. Teman-teman berpikir mungkin ada dosa yang teman-teman pikir ini urusan gue pribadi. Misalnya kayak onani gitu ya. Onani misalnya, kan gue sendiri, gue nggak ngerugin orang. Enggak, teman-teman. Relasimu hancur. Relasimu hancur. Kau akan melakukan hal yang tidak seharusnya kepada pasanganmu nanti. Kau akan jadikan pasanganmu objek, atau kau nggak pernah puas sama pasangan. Itu artinya jadikan pasangan objek tuh jadi kayak, ya udah yang penting gue dipuasin gitu. Oh ternyata pasangan gue nggak muasin gue. Lari gue kemana gitu, ke onani lagi mungkin, bisa gitu. Nah, itu teman-teman. Jadi dosa nggak pernah urusan kita sendiri. Akhirnya apa teman-teman? Ya ini alasan kita nanya what's wrong with the world gitu ya. Karena dunia udah jadi hancur. Tsunami, corona sekarang, coronavirus gitu ya. Kadang kita suka, next slide, kita bertanya kadang itu ya. Kenapa ya datang corona ya? Kenapa pandemi ya gitu ya? Ada apa gitu ya? Ini semua karena dosa, teman-teman. Ini saya kasih sedikit pelajaran bahasa Inggris, teman-teman. How do you spell sin? Sin is an I at the center. Aku di tengahnya. Enak bahasa Inggris ya. I. Akunya ada di tengah. Aku adalah pusatnya, teman-teman. Ini juga, teman-teman, jadi apa ya? Jadi kritik buat kita umat Kristen, karena kita sering berpikir juga teman-teman, Tuhan tebus kita, teman-teman, cuman buat kita diselamatkan. Nanti saya sampaikan berikutnya. Jadi teman-teman, dalam dunia yang jatuh dalam dosa, manusia itu menjadi raja atas diri sendiri. Teman-teman lihat di Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan 21 ayat 25. Saya ajak teman-teman untuk buka Hakim-Hakim. Silakan dibuka Alkitab elektroniknya dan Alkitab cetaknya ya. Saya minta teman-teman yang wanita baca Hakim-Hakim 17 ayat 6 dan teman-teman yang pria baca Hakim-Hakim 21 ayat 25. Jadi saya bacakan buat teman-teman ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Itu sama aja teman-teman.
Itu satu ayat yang diambil plek dari ayat 17, ayat 6, kayak copy paste ke ayat 25. Karena inilah yang menggambarkan teman-teman. Masa Israel yang sangat hancur-hancurnya teman-teman. Manusia menjadi raja atas dirinya sendiri. Kita mau buat aturan atas diri kita sendiri. Kita mau buat Alkitab versi kita sendiri. Pokoknya yang aku suka itu Alkitabku, gitu ya. Kita suka bikin begitu kan, Alkitab versiku. Oh, yang ada ayatnya, yang penuh komitmen, nggak perlu kubaca gitu ya. Kita robek dalam hati kita Alkitab itu. Bagian ini kita robek. Yang ada ayatnya mungkin jangan berzina gitu ya. Kita robek aja gitu ya. Karena kita lakukan itu. Kayaknya susah buat kita lepas. Ya, kita suka ngerobek-robek Alkitab dalam hati kita ini, teman-teman. Next slide. Next slide. Ya. Nah, teman-teman, akhirnya karena dunia jatuh dalam dosa. Sebelumnya. Ya. Inilah yang terjadi, teman-teman. Tercipta keanehan baru. Aneh bila tak setuju LGBT. Ini kalangan teolog juga mulai pecah karena LGBT ini, teman-teman. Next slide, yang keep calm and be a weirdo. Ya. Aneh atau bodoh bila percaya akan adanya Tuhan. Ini propagandanya ateis sekarang, teman-teman. Kalau kamu percaya Tuhan, berarti kamu orang bodoh. Ini yang sedang ateis propagandakan, teman-teman. Jadi kalau nanti yang mau kuliah ke luar negeri, siap-siap menghadapi ini. Gitu, S2 di luar negeri, siap-siap hadapi ini. Apalagi kalau kalian S2 di Amerika atau Eropa, siap-siap hadapi ini. Aneh atau munafik bila pacaran belum pernah ciuman. Iya, memang benar. Banyak orang berpikir begitu. Aneh bila kuliah tidak pernah nyontek. Teman-teman tahu sendiri kok gitu ya. Mungkin kita punya penilaian itu sendiri. Ada orang nggak pernah ngaku gue nggak pernah nyontek lo selama kuliah gitu ya. Mungkin aneh lo gitu ya. Munafik lo. Mungkin ada judgement itu dalam diri kita mungkin. Kalau sudah tidak ada lagi, berarti dunia sudah jadi lebih baik. Aneh atau bohong bila tidak pernah nonton film porno. Teman-teman, ini saya alami sendiri, teman-teman. Jadi saya baru tahu istri pas pacaran gitu ya, teman-teman. Saya tanya istri saya pernah nonton film porno apa enggak gitu ya. Saya ngaku gitu ya. Saya waktu itu masih pacaran tapi gitu ya. Kamu tuh udah pernah nonton film porno belum sih? Belum gitu. Saya, bener, yang bener gitu. Kalau film porno itu kayak ini ya Pak, Bang ya, kayak film-film American Pie gitu ya. Saya bilang, American Pie itu belum porno mah, belum porno dek gitu, belum kelihatan semua itu gitu. Ya mungkin sekarang ya sebenarnya kelihatan, ya bilang juga gitu ya. Tapi aku aja nonton yang itu aku nggak mau, geli gitu kata dia. Saya bilang, aneh banget nih cewek, beneran nggak sih nih ngomong gini? Bohong kali dia gitu ya, jaim kan sampai sekarang dia tetap kekeh untuk itu. Lalu satu lagi cerita teman-teman tentang abang saya, teman-teman. Dia masuk Pemprov DKI beberapa tahun yang lalu gitu ya. Terus banyak orang tanya teman-teman, bayar berapa? Terus pas kami jawab nggak ada bayar, emang masuk aja gitu. Masa sih? Bohong gitu. Banyak ya uangnya sianipar ya, bapak saya sianipar, saya sianipar. Ini dunianya teman-teman. Kebenaran jadi aneh teman-teman. Sesuatu yang benar, sesuatu yang baik itu jadi aneh. Ini kenyataannya, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita jadi orang aneh, teman-teman. Next slide. Next slide. Boleh? Lalu kita sadar, teman-teman. Kalau Kristus hidup di zaman ini, mungkin kalau Kristus hidup di kampusmu, kalau Kristus teman kuliahmu, mungkin Kristus adalah pribadi yang paling aneh sedunia. Karena dunia yang jatuh dalam dosa. Next. Next slide. Jadi teman-teman, saat kita menjauh dari Allah dalam masa sulit, banyak kita mempertanyakan atau menyalahkan Allah. Tapi dalam masa bahagia tuh Allah sering diacuhkan.
Padahal sebenarnya teman-teman, kehancuran adalah hal yang paling masuk akal atau wajar terjadi di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ketika dunia jatuh dalam dosa, seharusnya teman-teman bertanya, bukan bertanya kenapa Tuhan ini terjadi, tapi ketika kebaikan datang ke hidup teman-teman, kita baru tanya, kenapa kebaikan ini terjadi? Karena dunia sudah jatuh dalam dosa, teman-teman. Pribadi-pribadi yang mengutamakan dirinya, yang I tadi gitu ya, I at the center, saling gontok-gontokan, dan akhirnya sebenarnya ya konsekuensi logisnya adalah hancur. Perang dunia itu adalah gambaran teman-teman, dunia yang hancur, yang jatuh dalam dosa. Next slide. Jadi teman-teman, yaitu tadi adalah sebuah mujizat bila ada hal baik terjadi di dalam dunia yang jatuh dalam dosa. Ini miracle, teman-teman. Miracle apa, teman-teman? Sesuatu yang di luar konsekuensi logis. Ketika kita berpikir bahwa, kalau teman-teman dalami doktrin dosa, teman-teman, ini makin jelas, teman-teman. Ini miracle, ini ada hal baik terjadi dalam hidupmu. Next slide. Jadi teman-teman, next slide. Jadi pengorbanan Kristus di kayu salib, bila bukan mujizat, pasti kebodohan. Mujizat karena itu jauh di atas akal sehat kita. Yang seringkali karena akal sehat, kita nggak mampu menjangkaunya. Itu karena, maksudnya gini, karena akal sehat kita nggak mampu menjangkaunya, kita anggap itu kebodohan. Gitu ya. Padahal itu miracle. Next slide. Nah, teman-teman, apa yang mau saya sampaikan di saat ini adalah respon Paulus terhadap karya salib. Bagaimana Paulus meresponi karya salib? Next slide. Dalam 1 Korintus disampaikan, teman-teman, ini saya sebelum masuk Timotius, teman-teman, ini disampaikan dalam 1 Korintus 15 ayat 9, dituliskan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Lalu di ayat, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaatnya Allah. Karena alasan yang sama di 1 Timotius, Paulus mengatakan juga perkataan ini. Kristus Yesus telah datang untuk berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa, teman-teman. Paulus menyampaikan itu. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, Paulus sadar betul apa yang seharusnya didapatnya saat dia menjadi penyiksa jemaat. Dia seharusnya dapat siksa. Seharusnya dia dapat hukuman. Karena dia adalah penyiksa jemaat. Meskipun dia mengatakan itu semua diperbuat karena ketidaktahuannya. Tapi dia benar-benar merasa sebenarnya kalau dia adalah yang paling hina. Jadi ini bukan sedang merendahkan diri di atas gunung. Paulus sedang benar-benar tahu posisinya adalah dia yang paling hina. Jadi bukan pura-pura rendah hati, teman-teman, biar dia nilai rendah hati. Bukan, dia tahu benar. Surat Korintus ditulis itu beberapa tahun sebelum surat 1 Timotius ini ditulis. Jadi teman-teman, dalam hal ini, semakin Paulus bekerja, semakin Paulus giat untuk Injil, justru semakin Paulus merasa dia yang paling hina di antara yang lain. Tapi justru karena perasaan ini, Paulus merasa paling bersyukur. Teman-teman, ketika kita merasa, kita sadar kita jadi pribadi yang paling tidak layak untuk dapatkan sesuatu, kita akan jadi pribadi yang paling bersyukur. Ketika misalnya kita layak, misalnya kita ngerasa pinter gitu ya, kita ngerasa rajin belajar, kita ngerasa pinter, ya sudahlah gitu, ranking 1 udah pasti gitu, IP gede sudah pasti. Itu yang bisa mungkin kita rasakan gitu ya. Tapi Paulus beda, teman-teman. Justru semakin dia giat, semakin dia kabarkan Injil, dia justru makin bersyukur dan dia makin merasa bahwa inilah aku gitu ya.
Inilah betapa beruntungnya aku ini, Paulus si penyiksa jemaat yang paling berdosa. Justru diberikan kepercayaan yang begitu besar oleh Allah. Tapi ingat teman-teman, Paulus itu bukan karena dia bebal, dia menyiksa jemaat. Tapi karena dia tidak tahu. Dia tidak tahu dan tidak mengerti apa yang benar. Next slide. Next slide. Nah, teman-teman. Jadi, teman-teman, dalam perbuatan-perbuatan yang dirasa Paulus membuat dia paling hina, teman-teman. Dia merasa bahwa dialah yang paling dikasihani. Saya bold gitu ya, saya merahkan juga. Itu paling dikasihani karena ternyata dia merasa bahwa Allah sabar banget sama dia. Jadi dia pengen jadi contoh gitu teman-teman. Hey gitu ya, aku ini yang paling parah di antara kalian. Allah itu sabar sama aku. Allah juga sabar loh sama kamu. Allah tuh nggak menyerah sama Paulus teman-teman. Allah juga nggak mau nyerah sama kamu. Jadi teman-teman, yang membuat Paulus mau terima Kristus karena dia tidak keraskan hati dia. Dia melihat kebenaran yang sejati, sehingga dia yang dianggap kebenaran sebelumnya dianggap sampah, dia buang. Kebenaran sebelumnya apa? Kesalehan dia. Bukan kesalehan dalam artian kekristenannya gitu ya. Tapi hal-hal yang dia megahkan dulu gitu ya. Hal-hal yang lahiriah yang dia megahkan sebagai seorang Yahudi. Dia disunat di hari ke-8. Di mana nggak semua orang bisa disunat di hari ke-8 karena hukum Taurat yang bertabrakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Bila hari Sabat kena hari ke-8 maka sunat nggak bisa. Nggak bisa disunat. Bila hari Sabat itu kena hari ke-8 dia lahir, maka nggak boleh dia disunat. Harus hari Sabat diutamakan. Dia bisa disunat. Dia murid Gamaliel yang paling disegani. Tapi ternyata itu semua adalah hal-hal yang salah. Hal-hal yang dia bilang sampah dalam salah satu surat. Sehingga dia ketika dia militan untuk sesuatu yang salah, Allah pakai militansinya, tapi motivasinya ganti. Jadi teman-teman jangan juga berpikir bahwa militan itu bagus gitu ya. Enggak, kalau militan yang salah ya kalian misalnya kayak jadi bom bunuh diri gitu ya, jadi pengantin bom bunuh diri, militan, salah nggak salah gitu ya. Jadi jangan asal tulus buat hal yang benar. Nah, Allah tuh nggak mau menyerah sama dia gitu ya. Allah nggak menyerah sama dia, bahkan sampai dalam perjalanannya ingin menyiksa jemaat atau menyiksa tubuhnya, tubuh Kristus, justru di situ Kristus pakai dia. Terkadang dalam jatuh bangun saya, dalam dosa, teman-teman sering saya juga bertanya gitu ya. Tuhan, apakah kamu masih sabar sama aku? Mungkin sering gitu sih. Saya sering begitu tuh, teman-teman. Apakah Tuhan sudah give up ya sama aku? Ketika kita bergulat dalam dosa tertentu, teman-teman, pertanyaan ini mungkin datang sama kita. Apakah Tuhan sudah menyerah sama aku? Dan kita tahu bahwa Tuhan tuh gak nyerah sama kamu. Next slide. Nah, teman-teman, Allah yang tak menyerah menguatkan kita untuk tak menyerah pada dunia. Next slide. Pada orang-orang yang dilayani. Jadi ini, teman-teman, adalah sebuah kekuatan yang Tuhan kasih. Gitu ya. Allah tak menyerah pada dunia. Allah menguatkan kita untuk tidak menyerah sama orang-orang yang kita layani. Mungkin sesusah apapun masanya gitu ya. Ini mungkin gini ya, masa pandemi ini juga susah banget kayaknya melayani orang.
Bisa jadi teman-teman. Di masa-masa pandemi ini kita mungkin bisa berpikir gitu. Ini saya pribadi juga mikir gitu. Ada nggak sih orang yang bisa kulayani dalam kelompok kecil gitu ya? Kayak begini kondisinya, ketemu juga nggak pernah gitu ya. Mau nggak ya di kelompok kecil? Kadang mikir ya offline aja gitu ya, saya ketemu langsung, saya nawarin kelompok kecil ya. Saya ditolak. Gimana sekarang? Tapi justru teman-teman ternyata Tuhan datang. Maksudnya Tuhan datangkan orang-orang itu gitu ya. Saya mimpin kelompok kecil sekarang di ITERA. Sayanya nggak pernah memimpin kelompok kecil cewek, dikasih kelompok kecil cewek dan umurnya jauh di bawah saya, teman-teman. Ya. Ya 2020, saya 2006 kuliah, teman-teman. 14 tahun selisihnya, teman-teman ya. Saya mimpin mereka, teman-teman. Kayak omnya mereka kali, saya kalau jalan bareng itu saya dikira om-om nakal gitu ya. Jalan sama mahasiswa nih 2 orang gitu ya. Tapi bawa Alkitab gitu. Iya. Nah, teman-teman, next slide. Next slide. Nah, ketika Paulus merasa dia adalah yang paling hina, teman-teman, dia punya sikap hati yang benar saat menegur. Gitu ya. Paulus terkenal dengan kesabarannya menegur. Kalau teman-teman lihat teguran-teguran Paulus sama jemaat Galatia dan Korintus, teman-teman, ndablek benar tuh 2 jemaat. Tapi Paulus tetap tegur mereka. Itu jemaat-jemaat yang gak sebentar dilayani dia. Justru jemaat yang ndablek. Jemaat Makedonia, jemaat yang lalu begitu saja, bahkan ada yang cuman dengar dia dari surat-suratnya. Justru mereka setia. Tapi Paulus tetap kerjakan itu. Karena dia punya sikap hati yang benar, karena Allah gak give up sama dia. Aku gak boleh give up sama orang-orang yang kulayani. Nah, akhirnya teman-teman, dia punya sikap hati yang benar ketika menegur. Saat kita menyadari bahwa bukan karena kita lebih baik, lebih benar, lebih saleh, kita baru benar-benar bisa negur orang dalam kasih dan kesabaran. Jadi kita masih punya mentalitas tegur orang. Kamu salah memang. Tapi aku ini memang tidak lebih benar dari kamu. Tapi kamu tetap salah. Ini yang sekarang sudah jarang, teman-teman. Kita takut dinilai menghakimi, tapi jadi kita nggak ngomong kebenaran. Kita takut, lu menghakimi lo aja hidup lo masih begitu. Iya, hidupku memang masih begini, aku tahu. Tapi kamu sedang salah. Ayo sama-sama perbaikin. Ini harusnya terjadi dalam persekutuan. Kita tetap menyampaikan kebenaran walau ditolak. Next slide. Next slide. Nah, kita akan bahas Paulus di masa ini seperti apa. Next slide. Nah, Paulus di masa ini ya kita harus punya mentalitas bahwa kita tidak lebih benar dari yang lain. Ketika melihat yang orang-orang yang berdosa, teman-teman yang jatuh dalam dosa, kita punya mentalitas itu. Aku nggak lebih benar. Kita bisa tegur mereka dengan penuh kasih, dengan tidak menempatkan diri kita di atas mereka, tapi kita di bawah mereka. Kita angkat mereka. Nah, teman-teman, misi seharusnya teman-teman Paulus di masa ini punya misi sendiri. Paulus di kampus punya misi sendiri. Kalau Paulus di kampus apa kira-kira misinya? Teman-teman berpikir gitu ya. Coba kalau Paulus di kampus kira-kira dia ngerjain apa ya? Apakah dia cuma ngerjain persekutuan, gila-gilaan persekutuan terus IP-nya hancur-hancuran? Saya pikir Paulus nggak gitu. Apakah dia cuman udah pinter datang rapat gitu ya, tapi lama lulusnya nggak jadi contoh buat adik-adiknya. Maaf buat yang senior. Kalian punya pergumulan lain mungkin gitu, bukan karena kalian malas, tapi ayo contoh. Nah, teman-teman, kita lihat misi kenapa dikerjakan. Karena Allah mengubah dunia yang jatuh dalam dosa melalui umat yang ditebus. Kalau teman-teman sering banget terbuai sama Yohanes 3 ayat 16 gitu kan. Karena begitu besar kasih akan dunia ini.
Sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, gitu kan, supaya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Oh, langsung fokusnya setiap manusia yang percaya kepadanya tidak binasa. Wah, yang penting gue tidak binasa. Padahal itu masalahnya adalah karena kasih Allah akan dunia, bukan sekedar kasih Allah akan manusia. Ini sering kali kita salah persepsi soal ini, teman-teman. Lalu ditulis di 17, Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Menyelamatkan siapa? Bukan menyelamatkan siapa, teman-teman. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dunia. Jangan berpikir, teman-teman, ketika aku sudah selamat, ya sudah, gitu ya. Nggak pernah begitu, teman-teman. Misi Allah nggak selesai di kamu, gitu ya. Misi Allah nggak selesai begitu, gitu ya. Tidak seperti itu cara Allah. Gitu ya. Bukan seperti itu tujuannya bahkan. Bukan. Next slide. Nah, teman-teman, ini seharusnya dikerjakan di berbagai lini, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau kuliah, ya kuliah yang baik, gitu ya. Kalian mahasiswa, jadilah mahasiswa yang cerdas, tapi cerdas karena untuk Allah, gitu ya. Karena kalian menganggap kehidupan mahasiswa adalah ibadah. Nah, ini teman-teman, saya pernah bertemu secara langsung sama Pak Ahok, teman-teman, dalam Camp Nasional Mahasiswa 2013. Jadi ini camp anak-anak persekutuan se-Indonesia lah, gitu ya. Sekarang nggak bisa diadain, harusnya tahun 2022, tapi kami sepakat akan mengadakan secara online karena nggak tahu kondisi semakin tidak jelas, gitu ya. Nah, dalam sebuah seminar dia bilang gini, teman-teman, dia terlepas segala dari kekurangannya, gitu ya, teman-teman, tapi saya pikir dia adalah seorang birokrat yang jujur, gitu ya. Dunia politik kotor karena orang-orang di dalamnya kotor, itu yang dia bilang, teman-teman. Itu saya pegang. Dan ini semua sebenarnya bisa berdampak ke semua lini, teman-teman. Dunia politik, bukan dunia politik doang, dunia pendidikan kotor. Dunia keagamaan kotor. Karena orang-orang di dalamnya kotor. Teman-teman dengar nggak sekarang kasus-kasus pendeta, terus membina misdinar di gereja Katolik? Kotor semua, teman-teman. Ada yang mengerjakan itu ada yang melakukan pelecehan selama 17 tahun, ada yang melakukan pelecehan selama 25 tahun, ada yang korupsi, ada yang mengkorupsi uang gereja, ada yang jualan firman. Banyak sekali, teman-teman. Segala lapangan, gitu ya, segala lini, teman-teman, sebenarnya awalnya netral, tapi ketika orang-orang kotor masuk, jadi kotor. Jadi kalian mau bersihin apa? Gitu ya. Mau bersihin atau mau ngotorin? Nanti kalau lulus di kampus, mau ngotorin kampus atau mau bersihin kampus? Ngotorin kampus secara harfiah juga kadang sering, gitu ya. Nggak bersihin. Kadang kita buat hal-hal yang simpel aja kita nggak bisa setia, kita nggak bisa taat. Mimpinya gede-gede, gitu ya, mau bangun kerajaan Allah, gitu, tapi hal-hal yang simpel kita nggak setia. Dimulai dari hal-hal yang kecil, teman-teman, kita bangun kerajaan Allah. Yang di rumah, ayo cuci piring, ngapain, gitu ya. Jangan sungut-sungut bantu orang tua. Dari yang simpel kok. Jadi teman-teman, dalam kesadaran akan diri kita yang sangat hina ini, tapi Tuhan berikan kita privilege untuk melayani. Saya suka dengan satu istilah yang namanya wounded healer. Wounded healer tuh seorang penyembuh yang terluka, ya. Next slide. Next slide, teman-teman. Jadi kita nih wounded healer, teman-teman. Kita ini adalah umat Allah yang terluka, tapi Tuhan berikan privilege untuk menjadi penyembuh. Lalu umat Allah yang sungguh, Allah mengubah dunia yang penuh dosa ini, teman-teman. Lalu umat Allah yang sungguh,
Allah mengubah setiap lini dalam kehidupan manusia. Saat kita berseru, datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga, kita harus sadar betul bahwa itu adalah bagian kita untuk berperan aktif mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini. Kitalah murid-murid yang bangun kerajaan Allah di bumi ini. Next slide. Next slide. Ini closing ya. Seorang Henry Nouwen, teman-teman. Dia seorang pastor, seorang penulis yang baik. Dia juga, ini yang mungkin agak mencengangkan, dia juga seorang gay. Sampai akhir hidupnya dia bergumul sama gay. Gitu ya. Dia tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Dan dia terus gumulkan itu, teman-teman. Karena dalam hidup dia ketemu sama orang-orang yang menyatakan apa yang dia alami itu sebuah kesalahan, tapi menyatakan dengan penuh kasih. Dengan penuh cinta kasih. Henry Nouwen sadar dia salah, dia perjuangkan kesalahan. Bagaimana harus suci, dia berjuang untuk supaya hidup harus suci, supaya hidup suci, teman-teman. Dia bergumul sama kecenderungannya, karena gay bukan soal pernah melakukan hubungan atau tidak, tapi juga soal kecenderungan gitu ya, keinginan. Dia bergumul soal itu, dia masih jadi pribadi yang berdosa. Tapi dia adalah pribadi yang menyukakan hati Allah, meskipun dia tahu ada hal yang salah kalau Paulus bilang duri dalam daging. Ada hal yang salah mungkin dalam hidupku. Tapi aku mau taruh itu ke Allah. Karena Allah juga sudah disalibkan untuk itu. Aku mau jadi wounded healer. Ini nggak bisa, teman-teman. Dia bilang, nggak ada yang bisa melarikan diri dari kondisi terluka, teman-teman. Kita semua ini adalah orang-orang terluka. Secara fisik, secara emosional, secara mental, secara spiritual. Kerohanian kita adalah orang terluka. Pertanyaan besarnya, kata Henry Nouwen. Pertanyaan besarnya bukanlah bagaimana kita menyembunyikan luka kita, bagaimana kita menyembunyikan kelemahan kita, sehingga kita nggak perlu malu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita taruh ini, kelemahan kita, dalam terang kasih Allah untuk melayani yang lain. Ketika luka kita taruh dalam kasih Allah, sehingga luka itu yang Paulus bilang, teman-teman, karena Kristus sabar. Karena Kristus sabar terhadap Paulus, kalau versinya Paulus, aku bisa menjadi contoh bagi yang lain. Justru aku bisa jadi saluran untuk menyembuhkan yang lain. FKM KFT harusnya menghasilkan para wounded healer. Kita nggak bisa tidak terluka. Kita nggak bisa nggak punya kelemahan. Kadang persekutuan dan gereja tuh cuma nunjukin kehebatan-kehebatannya gitu ya. Tapi nggak pernah cerita gitu. Aku jatuh loh. Aku sedang jatuh dalam. Aku nggak tahu kapan Tuhan angkat aku. Tapi aku mau berserah sama Tuhan. Aku mau kasih kejatuhanku ini sama Tuhan. Sehingga kadang persekutuan tuh kayak apa ya? Persekutuan tuh kayak justru persekutuan tuh kayak surga palsu, teman-teman. Kita buat yang ketika orang datang justru merasa terhakimi. Gitu. Kalau teman-teman lihat pribadi Yesus tuh itulah harusnya kondisi surga, keadaan surga gitu, teman-teman. Ketika orang-orang berdosa datang ke Yesus yang Maha Kudus, orang-orang berdosa itu tidak merasa terhakimi,
Tapi mereka disembuhkan, dipulihkan. Kalau teman-teman lihat, teman-teman, pribadi-pribadi yang meresponi perjumpaan dengan Kristus dengan benar, itu tidak pernah dituntut sama Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi mereka lakukan sesuatu. Teman-teman lihat Zakheus. Teman-teman lihat Petrus. Yang awal ketemu sama Tuhan Yesus dibilang, Tuhan pergi, aku ini orang yang berdosa. Ketika dia sadar bahwa Yesus ini beda ini. Ini bukan pribadi biasa. Dia bilang, pergi. Karena aku orang yang berdosa. Tapi Tuhan panggil, kau akan kujadikan penjala manusia. Zakheus, teman-teman, gak pernah dituntut untuk menyerahkan setengah hartanya dan mengembalikan 4 kali lipat apa yang sudah diambil. Perempuan Samaria gak pernah dituntut, teman-teman, untuk memberitakan apa yang dia dengar dari Yesus Kristus. Dia yang tadinya menghindar dari kerumunan, dia ambil air siang-siang. Justru dia ketika bertemu Kristus tanpa diminta, dia kabarkan Kristus. Tapi mereka tetap pribadi-pribadi yang terluka, teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami bersyukur karena Tuhan mau pakai Paulus ya Tuhan. Sehingga apa yang dia kerjakan di masa lampau bahkan masih berdampak pada masa ini. Pada kami ya Tuhan, pribadi-pribadi yang juga sama hinanya dengan Paulus ya Tuhan. Tuhan Allah yang baik, terima kasih ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuatkan kami untuk berkarya ya Tuhan. Dalam masa pandemi ini sekalipun ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi terang. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali ke pengurus. Baik, terima kasih Bang Benny untuk sharing firman-Nya. Hal yang dapat aku ambil tadi, kita bisa belajar dari Paulus. Karena di tengah keberdosaannya, dia merasa tidak layak dan hina. Tetapi ia sadar bahwa Allah tidak pernah menyerah terhadap Paulus, karena Paulus juga tidak mengeraskan hatinya. Untuk itu, di tengah keberdosaan kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah menyerah untuk diri kita dan Dia akan terus menarik kita untuk dekat dengannya. Bahkan dalam keadaan susah seperti yang kita alami juga di negara kita, baik di dunia ini, kita tetap percaya dan kita mau nyatakan bahwa apapun juga yang menimpa kita, Tuhan selalu menjaga kita. Maka dari itu, untuk merespon firman Tuhan, kita mau mengangkat pujian apapun juga menimpamu. Menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau terang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau terang. Ia menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu. Sebentar kita akan mendengarkan warta FKM KFT. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Shalom abang kakak dan teman-teman semua. Shalom, Warta. Kak. Shalom. Shalom Clara. Warta FKMK pada malam hari ini yang pertama, bersyukur kepada Tuhan karena terlaksananya PU pada hari ini tanggal 11 Desember 2020. Berterima kasih kepada para pelayan yang telah mengambil bagian untuk pelayanan PU pada hari ini, kepada pembicara Bang Beni, WL-nya Kak Giovanni TE 18, dan pendoa syafaatnya Timotius Pasca TS 19. Untuk PU selanjutnya akan diinfokan kembali untuk tanggal dan jamnya. Jemaat FKM KFT yang berulang tahun dari tanggal 28 November sampai 11 Desember 2020. Ada Bang Aditya Danang Pratama dari TS 15, Kak Esther Yohana TG 15, Bang Riki Sipahutar TE 17, dan Bang Andrian Wahyu TA 16. Kiranya Tuhan selalu memberkati setiap langkah abang dan kakak ke depannya. Selanjutnya, FKM KFT memiliki akun WhatsApp baru nomor 0857 0948 9550. Saya ulangi, FKM KFT memiliki akun WhatsApp baru nomor 0857 0948 9550. Setelah ini, teman-teman diharapkan mengirimkan pokok doa pribadi untuk didoakan pengurus ke nomor WA FKMK. Selanjutnya, setelah PU ini akan ada game dari CNB. Dan selanjutnya ada warta keuangan. Kepada Kak Yesi dipersilakan. Shalom. Shalom abang kakak dan teman-teman. Warta keuangan FKM KFT dari tanggal 4 Desember sampai 11 Desember 2020. Saldo sebesar 747.200, pengeluaran sebesar 250.000, pemasukan sebesar 225.000. Jadi saldo akhirnya 722.200. Demikian warta keuangan FKM KFT. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, Kak. Demikian warta FKMK malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dikembalikan kepada Kak Fani. Baik, terima kasih Clara. Sebentar kita mau mengangkat pokok-pokok doa syafaat kita. Kepada yang bertugas, aku persilahkan. Shalom abang kakak dan teman-teman. Shalom. Shalom. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, selamat malam Bapa. Terima kasih Bapa atas berkat penyertaan-Mu pada hari ini Bapa. Sebentar Bapa, kami akan menghadap kehadirat-Mu.
membawa pokok-pokok doa syafaat Bapak. Bapak, yang pertama kami mengucapkan terima kasih Bapak atas terlaksananya PU pada malam hari ini. Kami bisa kembali bersekutu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapak, kami telah mendengarkan firman Bapak, kiranya Engkau juga memberkati Bapak agar firman yang kami dengarkan pada malam hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk perkuliahan teman-teman kami dan abang-abang kami atau kakak-kakak yang sekarang ini sedang menghadapi seminar Bapak atau sedang sibuk dalam mengerjakan laporan. Kiranya Engkau yang menguatkan Bapak, Engkau yang memberikan kelancaran agar mereka dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan baik dan dapat menyelesaikan dengan tepat waktu dan hasil yang terbaik Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada hari ini atau pada bulan ini telah berulang tahun. Kiranya Engkau memberkati Bapak, Engkau berikan ia kesehatan, Engkau berikan ia panjang umur, dan apa yang ia cita-citakan bisa dapat tercapai Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami dan keluarga kami yang sekarang ini sedang terbaring lemah Bapak, sedang sakit. Kiranya Engkau yang menjamah Bapak, Engkau yang memberikan kesembuhan Bapak, Engkau yang melawat mereka agar mereka bisa cepat pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya Bapak. Bapak, kami juga berdoa untuk keluarga yang ada di rumah. Kiranya Engkau memberikan keluarga kami kesehatan Bapak agar keluarga kami bisa terus hidup dalam penuh sukacita. Kiranya Engkau juga menopang kondisi perekonomian Bapak yang sekarang ini sedang mungkin mulai menurun Bapak akibat COVID-19. Kiranya Engkau yang mencukupkan Bapak. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia yang sekarang ini sedang dilanda COVID-19 Bapak. Kiranya Engkau saja yang memampukan Bapak agar bangsa kami ini bisa cepat pulih dan segala kegiatan baik itu di pemerintahan maupun pembelajaran di sekolah bisa dapat dilaksanakan kembali. Kiranya Engkau juga memberkati Bapak, pemerintahan-pemerintahannya, baik itu dari Presiden, Gubernur, hingga yang terbawah Bapak, RT, RW. Kiranya Engkau yang memberkati Bapak, agar mereka bisa bekerja dengan jujur Bapak, agar mereka bisa bekerja tanpa melakukan korupsi Bapak. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk Fakultas Teknik dan fakultas yang lain di Unila. Kiranya Engkau saja yang memberkati Bapak agar kampus Unila ini bisa menghasilkan orang-orang yang berintegritas Bapak dan bisa memajukan bangsa Indonesia ini. Bapak di surga, kami juga berdoa untuk PDO-PDO yang ada di Unila. Kiranya Engkau saja yang berkati Bapak agar bisa menjadi wadah pelayanan yang utuh Bapak. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Bagaikan cahaya yang menyinari dan menghangatkan, lembut dan indah tutur kata Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau memuji dan menyatakan rasa syukur kita. Kita angkat lagu pujian, tutur katamu. Bagaikan air sirami tanah gersang, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya.
siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah. Ku berjalan di dalam lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Untuk menutup ibadah kita pada hari ini, kepada Bang Beni dipersilakan untuk menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang mengutus Paulus, Engkaulah Allah yang sama yang mengutus kami juga ya Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari, di tengah pandemi, di tengah segala tuntutan kuliah, dan di tengah segala tuntutan keluarga ya Tuhan. Kami memohon kepadamu supaya kami boleh menjadi terang ya Tuhan, mengerjakan misimu dalam bagian kami masing-masing. Kiranya kasih setia dari Allah Tritunggal tak henti-hentinya menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, aku persilakan mengambil waktu teduhnya masing-masing. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Shalom semuanya. Shalom Kak. Sebelum kita masuk ke Shalom. mungkin Maaf Kak, suaranya kecil. Oh iya, sebelum kita masuk ke seksi MB untuk main games, mungkin bisa dinyalain dulu kameranya. Kita mau ada dokumentasi dulu. Ayo teman-teman yang lain. Udah ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kepada seksi MB dipersilahkan. Teman-teman, aku langsung pamit ya. Masih ada meeting berikutnya. Oh iya Bang. Makasih ya Baik, Bang. Oke, terima kasih sudah berikan kesempatan untuk melayani. Iya, terima kasih Bang. Hati-hati Bang. God bless you, Bang. Olivia. Ya. Iya Bang. Shalom. Halo. Shalom Bang. Oke. Shalom Leo. Aku mau ngajakin abang kakak teman-teman mau